Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik para mahasiswa yang kami banggakan, alhamdulillah kita pada kali ini akan mengkaji mengenai tentang ilmu lughah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah ilmu lughah, yang mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mesti adik-adik ambil sebelum nantinya para mahasiswa mengambil mata kuliah ilmu lughah an-nafsi ataupun ilmu lughah al-ijtimai ataupun mata kuliah lainnya yang menjadi mata kuliah mata kuliah ilmu lughah ini merupakan mata kuliah prasyarat agar adik-adik bisa mengambil mata kuliah tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, Firdaus MA, saya dosen pendidikan bahasa Arab YIN Takengon. Mata kuliah ini akan kita sampaikan yang berkaitan dengan mata kuliah ilmu lughah. Baik, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan ini. Ada baiknya adik-adik memahami bahwasanya setiap perkuliahan itu memiliki capaian pembelajaran lulusan. CPL ini merupakan CPL yang dibebankan oleh prodi atas pengampu mata kuliah agar mahasiswa itu memahami setelah dia mempelajari mata kuliah tersebut dia apa yang harus dia capai. Nah, kita coba lihat yang pertama. Ini ada CPL 1 S9, ini sikap 9. Ada beberapa sikap yang ingin dicapai dalam pembelajaran, yang salah satunya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adik-adik diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ilmu lughah ini, sikapnya bagaimana? Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dalam artian semua apa yang kita lakukan selama perkuliahan itu merupakan pekerjaan yang kita lakukan sendiri, dan apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, kita harus mampu bertanggung jawab. Ini sebenarnya sikap ini harus ditumbuh kembangkan oleh setiap mahasiswa. Dan sikap ini sebenarnya sikap dasar yang harus dimiliki seluruh mahasiswa, bukan hanya pada mata kuliah ilmu lughah. Semua mata kuliah ini, semua mata kuliah yang ada di prodi pendidikan bahasa Arab, adik-adik harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, jadi jangan kita setelah membuat sebuah penelitian akhirnya ketika ingin ditanyakan sama orang, oh saya tidak paham, oh saya tidak ngerti, padahal itu pekerjaan kita. Maka sikap apa yang harus diambil? Adik-adik harus berani untuk bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi nanti diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adik-adik memahami mata kuliah ilmu lughah itu secara ahli. Ahli maksudnya pakar, mengerti benar apa yang berkaitan dengan yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada CPL 2, ini P21. Ini yang berkaitan dengan pengetahuan. Ya, apa yang diharapkan? Adik-adik menguasai konsep metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan bahasa Arab. Ya, jadi di sana nanti akan kita pelajari tentang konsep kebahasaan, kemudian juga kita akan pelajari tentang
metode keilmuan, kemudian juga ada substansi materi, struktur dan pola. Yang paling penting ini pola pikir keilmuan bahasa Arab. Jadi adik-adik mahasiswa ini ya, kita harapkan memiliki pola pikir ya, frame, bagaimana mampu menganalisis kebahasaan. Ini khususnya bahasa Arab, dia arahnya ke sana. Ini dari segi pengetahuan. Dan ini memang sudah tercantum di CPL, SKL, dan CPL yang sudah diberikan oleh Diktis tahun 2018. Jadi prodi kita, prodi pendidikan bahasa Arab itu hanya menurunkan saja apa yang sudah dibebankan oleh Diktis kepada setiap prodi, khususnya prodi bahasa Arab. Selanjutnya ada CPL 3. Ya, CPL 3 ini keterampilan umum satu, yaitu tertulis di sana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ini keterampilan umum. Secara umum, adik-adik nantinya setelah mempelajari mata kuliah ini, ya, ada capaian yang harus dibebankan oleh prodi kepada kita. Para mahasiswa itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan, ya, atau implementasi ilmu pengetahuan. Dan samping itu teknologi yang memperhatikan. Jadi teknologi, bagaimana memahami teknologi ini, adik-adik juga dituntut mampu menggunakan semua sarana prasarana kebahasaan, alat, media. Karena zaman sekarang ini yang tidak mampu menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar ini akan tertinggal. Ya, maka kita harus mampu di level itu. Setelah itu pun kita dituntut menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Maka oleh karena itu di bidang ini kita dituntut memahami tentang ilmu loghah, ya. Ilmu loghah itu linguistik, ilmu kebahasaan. Jadi kita terapkan dalam keseharian kita apa teori-teori linguistik yang sudah kita pelajari. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah CPL 4. CPL 4 ini keterampilan keahlian, ya. Nah, itu yang nomor 8. Kita ambil dari sana, mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Ya, ini adik-adik yang diharapkan nanti ketika sudah mempelajari ilmu loghah ini, adik-adik mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik. Ya, di sini ada penegasannya pendidik. Jadi para mahasiswa diharapkan menjadi pendidik sejati. Ya, pendidik sejati itu dalam artian bagaimana dia mampu menjadi pendidik yang memiliki keahlian, kepakaran, kemudian mengerti dan memahami, ya, teori itu dan mampu menerapkannya di kehidupan sehari-harian, kehidupan sehari-harinya. Ya. Kemudian pembelajar. Pembelajar ini dalam artian tidak berhenti di situ. Nah, setelah dia menjadi seorang pendidik, apakah dia berhenti menjadi seorang guru misalnya? Apakah dia berhenti untuk belajar? Tidak. Dia tetap menjadi pembelajar. Ya, dia belajar terus tanpa pun kadang ada guru, tapi dia tetap meningkatkan kompetensi dirinya dengan terus belajar. Baik. Kemudian kita masuk kepada CPMK. CPMK ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK ini kita turunkan dari CPL yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, di sana ada CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini CPL 1. Kemudian juga ada CPMK 2 menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan bahasa Arab. Ini turunan daripada CPL 2 yang tadi. Setelah itu juga adik-adik juga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan.
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ini turunan daripada CPL 3. Ini CPMK 3 adik-adik, ya. Kemudian juga CPMK 4 mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Ini turunan daripada CPL 4 tadi. Selanjutnya juga adik-adik diharapkan ya memahami yang namanya sub CPMK. Setelah kita mengerti tadi capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa sub CPMK yang ini menjadi tujuan khusus daripada mata kuliah ini. Ya. Contoh misalnya coba kita lihat ini di sub CPMK 1. Mampu menjelaskan tentang bahasa, ilmu dan filsafat serta kaitannya dengan ilmu lughah dan mustawiyatnya dalam kajian kebahasaan. Ini C2 dan A3 ya. C2 A3 dia apa yang kita pahami ada kognitif 2 dan afektif 3 ya. Jadi di sini adik-adik memahami ya tentang bahasa, ilmu filsafat serta kaitannya dengan ilmu lughah dan mustawiyatnya dalam kajian kebahasaan. Setelah itu ada sub CPMK 2, mampu menjelaskan berbagai teori dan konsep ilmu lughah. Nah, ini C2 dan A3. CPMK 4 ya, turunan daripada CPMK 4 yang di atas tadi. Kemudian juga ada sub CPMK 3, mampu menganalisis permasalahan kebahasaan dan merumuskan solusinya serta menerapkannya saat praktek pendidikan bahasa Arab. Kemudian juga ada namanya sub CPMK 4, mampu menjelaskan tingkatan-tingkatan dalam ilmu bahasa al-mustawiyat al-lughawiyah. C2 A3 ini turunan daripada CPMK 4 yang di atas. Kemudian juga ada sub CPMK 5, mampu memilih dan menetapkan metode-metode kajian ilmu lughah di dalam penelitian kebahasaan. Ya, ini C3 dan A3. CPMK 4 turunan daripada CPMK 4 tadi. Kemudian yang terakhir adalah sub CPMK 6, mampu merancang artikel penelitian dengan tema ilmu lughah dengan bertanggung jawab dan etika. Ini C6, A3 dan P3. CPMK 1, CPMK 3 dan CPMK 4. Ini ujung daripada pembelajaran kita adik-adik para mahasiswa sekalian. Itu adalah nanti di ujungnya adalah mampu merancang artikel penelitian. Ya. Adik-adik dituntut untuk mampu menghasilkan sebuah penelitian yang temanya itu ilmu lughah. Temanya ilmu lughah ataupun topiknya ilmu lughah ya. Pastinya berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari ataupun metode-metode penelitian yang akan kita pelajari nantinya. Nah, jadi memang agak terasa mungkin agak susah sedikit, namun saat ini terasa susah. Setelah nanti adik-adik mempelajari, kita masuk perkuliahan ilmu lughah, insya Allah semua yang tidak kita pahami saat ini itu insya Allah akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya, sehingga adik-adik ketika ingin merancang sebuah penelitian yang berkaitan dengan kebahasaan ataupun linguistik, insya Allah sudah terarahkan. Baik, saya rasa seperti itu. Ini perkenalan terhadap perkuliahan ini. Selanjutnya adik-adik, ini mata kuliah ini kita gambarkan sedikit ya. Ilmu lughah, mata kuliah ilmu lughah merupakan mata kuliah pengantar pengkajian bahasa-bahasa secara umum yang membahas mengenai substansi ilmu lughah ya. Objek kajiannya, bagaimana cara kerja ilmu lughah, masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan ilmu lughah, serta siapa saja tokoh ilmu lughah itu ya. Ini yang akan kita kaji dan yang akan kita bahas di perkuliahan kita. Ini deskripsi mata kuliah ilmu lughah. Di samping itu mata kuliah ini juga sebagai penunjang dari mata kuliah lain terkait lingkup kajian pendidikan bahasa Arab seperti ilmu lughah an-nafsi, sosiologi bahasa ataupun dalam bahasa Arabnya adalah ilmu lughah al-ijtimai, dan beberapa mata kuliah lainnya. Arah dari mata kuliah ilmu lughah adalah membekali para mahasiswa melalui teori linguistik
guna penelitian kebahasaan sampai pada mampu menghasilkan tulisan ilmiah berstandar. Ya, ini adik-adik, kita harus memahami bahwasanya standar ini maksudnya diakui, ya, tulisan ilmiah kita itu ya diakui. Jangan nanti kita menganggap itu ilmiah, namun ternyata tidak ilmiah. Karena apa? Kita ngomong tentang linguistik, ternyata kita tidak menggunakan teori linguistik. Kita cuma menggunakan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi. Kemudian tidak bisa dibuktikan dengan data dan hanya khayali, ya, khayali ataupun khayalan kita, anggapan-anggapan kita yang kita tulis ketika ingin dibuktikan secara empiris tidak mampu kita buktikan. Ini maksud daripada tulisan ilmiah berstandar. Selanjutnya pada pertemuan pertama ini apa yang diharapkan, ya, karena nanti setiap pertemuan adik-adik wajib tahu, ya, harus mengetahui kita belajar itu untuk apa, arahnya mau kemana. Jangan nanti belajar cuma belajar saja, tapi setelah itu kita tidak tahu sebenarnya ini mau kemana kita. Oleh karena itu, maka di setiap pembelajaran, di setiap pertemuan, ada baiknya adik-adik mengetahui dan memahami benar. Ya, ini pada pertemuan hari ini mau kemana nih? Arahnya mau kemana? Apa yang mau kita pelajari? Targetnya apa? Tujuannya apa? Tujuan belajar hari ini itu apa kira-kira? Oke, baik, pada pertemuan pertama ini, apa yang kita harapkan? Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahasa, ya, ilmu dan filsafat serta kaitannya dengan ilmu lughah dan mustawiyatnya dalam kajian kebahasaan, ya, dalam kajian kebahasaan. Indikatornya apa? Maksud indikator ini kan tujuan yang sudah kita sampaikan tadi. Tujuannya adalah mampu menjelaskan, ya, mahasiswa nanti setelah belajar ilmu lughah ini mampu menjelaskan tentang bahasa, ilmu dan filsafat serta kajian kaitannya dengan ilmu lughah dan mustawiyatnya dalam kajian kebahasaan. Ini kan tujuannya nih. Indikatornya maksudnya adalah bagaimana kita menilai kalian itu apakah sudah mampu menjelaskan ataupun sudah mampu memahami tentang bahasa, ilmu dan filsafat ataupun ilmu lughah ini. Ya, inilah indikatornya. Ketepatan kalian menjelaskan tentang bahasa, ilmu dan filsafat. Kalian paham benar bahwasanya bahasa itu ini, ilmu itu ini, filsafat itu begini. Nah, kalian mampu jelaskan. Nah, berarti kalian sudah paham. Nah, kalau mampu kalian jelaskan berarti kalian sudah paham. Sudah sampai kepada tujuan yang ingin dicapai oleh capaian pembelajaran tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketepatan menjelaskan pengertian ilmu bahasa. Ya. Kalian mampu menjelaskan apa itu ilmu bahasa, linguistik, ya, apalagi ini khususnya linguistik Arab ataupun ilmu lughah. Selanjutnya yang terakhir adalah ketepatan menjelaskan pengertian mustawiyat ilmu lughah dalam kajian kebahasaan. Nah, ini 3 indikator bahwasanya kalian itu sudah mampu memahami dan pertemuan itu tidak sia-sia. Dari mana kita pahami? Dari kemampuan kalian menjelaskan 3 hal ini nantinya. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang pertama adalah apakah bahasa itu? Ya. Adik-adik para mahasiswa yang kami banggakan, ya. Bahasa itu banyak definisinya, ya, sangat banyak definisinya. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Ibnu Jini, al-lughah hiya aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aqradim. Bahasa itu adalah aswatun yu'abbiru biha, suara ataupun bunyi yang dipergunakan, yang diungkapkan dengan suara tadi, kullu qaumin an aqradihim. Semua kaum tentang maksud apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian yang kedua ada pendapat Ibnu Khaldun, ya. Al-lughah hiya ibaratul mutakallimi an maqsudihi. Bahasa itu adalah ungkapan-ungkapan mutakallim, pembicara, an maqsudihi, tentang apa yang ingin dia bicarakan, maksudnya. Ya. Selanjutnya
nizam minar rumus as-sautiyah, ya, sistem daripada rumus-rumus saut, suara. Wa tukminu qimatu ayyi ramzin, wa tukminu qimatu ayyi ramzin, yang memiliki nilai, ya, ayyi ramzin, berdasarkan rumus-rumus tadi. Rumus-rumus itu memiliki nilai fil ittifaq alaihi, yang nilainya itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan pada suatu komunitas terhadap kata tersebut. Ya. Bainal atrafi allati tata'amalu biha. Bainal atrafi allati tata'amalu bihi. Ya. Dari atraf, taraf-taraf kehidupan masyarakat. Sepakat, ya, dengan sistem bunyi rumus tersebut. Nah, ini menurut Muhammad Fahmi Hijazi. Maksudnya bagaimana? Suatu kelompok, misalnya ini kita di Indonesia, ya. Kita di Indonesia, masyarakat Indonesia itu sepakat bahwasanya alat yang dipergunakan untuk menulis itu bernama pulpen. Kesepakatan. Semua orang Indonesia sepakat. Pulpen itu berarti alat untuk menulis. Namun kata-kata pulpen itu tidak bisa dibawa ke Arab, karena di sana nggak dipahami kata-kata pulpen itu sebagai alat yang dipergunakan untuk menulis. Karena alat yang dipergunakan untuk menulis di negara Arab bernama qalam. Qalamun, pakai qaf, bukan kalam. Qalamun, qaf. Jadi qalamun itu adalah alat untuk dipakai menulis. Begitu juga di Amerika ataupun di Arab Barat. Yang dipakai untuk menulis itu bukan pulpen, tapi pen. Nah, kata-kata pen ini adalah kesepakatan pada masyarakat di wilayah barat. Ya, di Amerika misalnya, di Inggris, dan lain sebagainya. Ini di antara definisinya. Selanjutnya ada juga pendapat lainnya adalah dari Mansur Pateda. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara manusia dan harus bermakna, ya. Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara manusia harus bermakna, nggak bisa nggak bermakna. Kalau nggak ada bermakna berarti bukan bahasa. Ini menurut Mansur Pateda. Selanjutnya adalah bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang disepakati, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Ini menurut Krida Laksana. Nah, setelah kita memahami apa itu bahasa, kita juga harus memahami apakah ilmu itu. Baik. Apakah ilmu itu? Yang pertama ilmun. Nah, bahasa Arab ilmun dari kata ilmun, ya. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu. Selanjutnya menurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm. Bahasa Latin science, yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Ya. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Ya. Kemudian juga menurut menurut KBBI, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ya, sistem, ya. Berarti ilmu itu ada sistem. Gak bisa begitu bangun tidur langsung ngomong, saya mimpi tadi gini-gini, itu jadikan ilmu. Tidak bisa. Ya, ada sistemnya. Ya, ada sistemnya. Baik, kembali kepada kajian kita ini. Apakah filsafat itu? Ya. Filsafat, ini kita lihat secara bersama. Filsafat secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan sophos ataupun sophia. Jadi philos atau pilien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara istilah adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Tuntutan dari filsafat itu mencari kebenaran yang asli, kebenaran yang murni, ya. Bisa kita sampaikan bahwasanya filsafat ini lebih menggunakan bagaimana memaksimalkan penggunaan logika kita, ya,
Nah, tuntutan kita itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Ya, harus bijaksana kita dalam menilai, tidak bisa langsung serta merta apa yang kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh orang lain, tidak. Ya, baik. Kemudian apa itu dimaksud dengan filsafat bahasa? Ya. Filsafat bahasa adalah kolaborasi dua ilmu tadi ya, linguistik dan filsafat, untuk mengkaji hakikat dan kedudukan bahasa sebagai aktivitas manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Ya. Jadi di sini linguistik dengan filsafat itu berkolaborasi, ya. Untuk apa? Untuk mengkaji hakikat dan kedudukan bahasa. Kajiannya itu tetap bahasa. Dalam hidup ini tidak ada yang terlepas dari bahasa, tidak. Tidak ada. Nah, inilah yang dikaji di dalam filsafat bahasa. Ya. Nanti akan menghasilkan konseptual dan teoritis linguistiknya. Nah, jadi seperti itu. Inilah filsafat yang khusus yang berkaitan dengan filsafat linguistik. Selanjutnya, adik-adik para mahasiswa, juga kita akan berbicara sedikit tentang ilmu lughah. Ya, ini inti yang ingin kita capai agar paham. Ketika kita sudah paham ilmu lughah ini, nanti di pertemuan ke depan ini sudah sangat mudah memahami hal yang lain. Apakah ilmu lughah itu? Ya. Baik, ilmu lughah ini dalam bahasa Arab ilmu lughah, ya. Bahasa Indonesia linguistik. Kalau bahasa Inggrisnya itu linguistics, penulisannya itu agak berbeda, pakai C dengan S, ya. Apa linguistik itu? Secara etimologi, linguistik berasal dari bahasa Latin, ya. Bahasa Latin lingua, yang artinya adalah bahasa. Oleh karena itu linguistik bisa diartikan bidang ilmu bahasa. Secara terminologi, ya, linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa itu sendiri. Ini yang disampaikan oleh Dr. Mahmud Syi'ran, ya. Dan juga disampaikan oleh Ferdinand de Saussure. Ilmu yang mempelajari apa linguistik itu? Ilmu yang mempelajari tentang bahasa sebagai suatu sistem yang mewujudkan ide dan objek kajiannya. Dan objek kajiannya adalah bahasa dan tujuan bahasa itu sendiri. Jadi linguistik itu ada apa? Ilmu yang mempelajari tentang bahasa, ya, bahasa. Tetap konteksnya bahasa. Bahasa itu sendiri sebagai suatu sistem. Nah, bahasa itu adalah sistem yang mewujudkan ide. Dengan bahasa itu muncul ide. Ketika kita mendengar sesuatu kata, kalimat, wacana, ya, itu rangkaian kata, rangkaian bahasa yang kita dengar memunculkan ide. Ini yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure. Dan objek kajian daripada linguistik adalah bahasa. Ya, tetap objeknya apa? Bahasa itu tadi. Nah, bahasa yang tadi kemudian dan menjadi tujuan. Bahasa itu, ya, itulah objek kajian daripada linguistik. Tidak keluar dari yang lain. Selama itu kaitannya dengan bahasa, itulah menjadi kajian daripada linguistik. Kemudian selanjutnya tingkatan kajian linguistik, adik-adik, ya. Adik-adik para mahasiswa yang saya banggakan, ya. Tingkatan kajian linguistik ini juga menjadi tema dan objek yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Ya, diantaranya adalah mustawa as-saut. Mustawa as-saut, apa itu mustawa as-saut? Ya, itu adalah fonetik ataupun fonologi yang berkaitan dengan keluarnya bunyi, kemudian definisi arti-arti bunyi. Nah, ini yang disebut dengan mustawa as-saut. Yang kedua adalah mustawa sorfi. Kalau bahasa Arabnya mustawa sorfi, ya, dalam linguistik umum disebut dengan morfologi, ya. Dan yang ketiga adalah mustawa an-nahwi. Apa itu mustawa an-nahwi? Dalam linguistik umum, ya, adik-adik sering dengar ini sintaksis, ya, ataupun adik-adik sering mendengar tentang mustawa an-nahwinya, mustawa as-sorfinya, ya, morfologinya, sintaksisnya agak jarang dengar. Nah, maka
ketika kita belajar ilmu lughah ini, insya Allah kita akan terbiasa dengan istilah-istilah ini. Kemudian yang keempat adalah mustawa ad-dilalati, ya. Apa itu mustawa ad-dilalati? Yaitu semantik. 4 kajian ini merupakan kajian yang paling penting dalam kajian linguistik Arab, yang insya Allah akan kita sampaikan secara terperinci selama di 15 pertemuan terakhir. Ya, hari ini pertemuan pertama, insya Allah masih ada 15 pertemuan terakhir. Dan nanti tujuan setelah kita memahami semua tingkatan kajian linguistik ini, adik-adik kita arahkan untuk membuat artikel-artikel penelitian yang berkaitan dengan linguistik Arab. Baik adik-adik, simpulan ya, apa yang bisa kita pahami dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah bahasa sistem lambang bunyi ataupun suara arbiter yang diungkapkan oleh manusia untuk menyampaikan maksudnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu bahasa atau linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa itu sendiri sebagai suatu sistem yang mewujudkan ide. Dan yang ketiga, objek kajian linguistik adalah bahasa dan tujuan bahasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan filsafat adalah kedua ilmu tersebut, ilmu filsafat dan linguistik saling membutuhkan dalam mengkaji hakikat dan kedudukan bahasa sebagai aktivitas manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Baik, adik-adik yang kami banggakan, ya. Setelah kita mempelajari ini ada tugas, ya. Ini tugasnya yang pertama adalah jelaskan secara tepat definisi tentang bahasa dan bahasa, ilmu dan filsafat. Adik-adik, ini tugas ini nantinya tolong dibuatkan video yang singkat saja, ya. Dalam video tersebut adik-adik jelaskan, ya, definisi tentang bahasa, ilmu dan filsafat. Boleh berdasarkan tokoh-tokoh yang lainnya ataupun seperti yang sudah kita sampaikan. Namun sampaikan kalau seandainya menurut tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini, jadi menurut pakar-pakarnya. Ataupun adik-adik bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini, dibuatkan video yang singkat saja, video pendek. Namun dalam video tersebut terdapat beberapa tugas, ya, yang salah satunya pada nomor 1 jelaskan secara tepat definisi tentang bahasa, ilmu dan filsafat. Yang kedua, jelaskan secara tepat pengertian ilmu bahasa atau linguistik. Dan yang ketiga, jelaskan secara singkat pengertian mustawiyat ilmu lughah dalam kajian kebahasaan. Keempat, berikanlah satu contoh sederhana praktek linguistik di kampus saudara. Maksudnya bagaimana praktek-praktek linguistik yang berkaitan dengan bahasa, apakah orang berbicara, apakah ada kesalahan berbicara, ataupun bagaimana tanggapan ketika kita melakukan wawancara. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kebahasaan itu adalah praktek linguistik. Adik-adik bisa sampaikan satu contoh saja, masukkan di dalam video singkat adik-adik. Adik-adik nggak perlu mengambil bahan tersebut, namun cukup menyampaikan saja. Ternyata di prodi saya praktek linguistik sering berbicara bahasa Arab misalnya, ya mereka menggunakan mufradat-mufradat yang ada dalam kitab Fulan misalnya. Itu disampaikan di dalam videonya adik-adik sekalian. Kemudian inilah materi kita, ya. Selesai materi untuk pertemuan pertama. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.